Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film The Last House tahun 2026. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang hujan aneh yang membuat semua orang tidak bisa keluar rumah. Ada sesuatu yang membuat apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa keluar rumah. Jika cuma 1-2 hari tidak terlalu masalah, namun bagaimana jika terjadi selama berbulan-bulan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film, kita akan melihat seorang pria bernama Jason yang sedang memancing. Jason melihat ada badai yang mendekat sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri sesi lebih cepat. Ia berhasil sampai ke rumah sebelum hujan datang. Jason mancing semalaman karena saat ia pulang sekarang adalah pagi hari. Garasi otomatisnya rusak sehingga tidak mau membuka pintu. Jason memarkirkan mobilnya di luar lalu masuk ke rumah seperti biasa. Jason memiliki istri bernama Anne. Mereka memiliki anak laki-laki bernama Graham dan adiknya yang bernama Ruth. Dad, the streaming stopped working. Tiba-tiba internet rumah mati dan Ruth yang pertama menyadarinya. Anne juga menerima email dari petugas konstruksi rumah. Mereka diberitahu kalau fondasi rumah mereka amblas. Satu-satunya yang menopang rumah mereka adalah cerobong asap. Sebentar lagi Natal dan Jason ditagih untuk membeli pohon Natal. Walau sekarang hujan, mereka berencana keluar. Ruth dan Graham bertengkar karena mereka tidak bisa membuka pintu. Jason mencobanya dan ia juga tidak bisa membukanya. Tak hanya pintu depan, namun ternyata semua pintu rumah tidak bisa dibuka. Kemudian mereka mencoba garasi dan semua pintu namun tak ada yang bisa terbuka. Anne pikir mungkin ini adalah prank namun Jason meragukannya. Jason sadar kalau selain internet mereka mati, sinyal ponsel mereka juga hilang. Hal ini membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Jason mencoba membobol pintu namun ia malah terpental. Jason panik dan ia mulai memecahkan jendela namun kaca jendela hanya retak dan tidak terlepas dari jendela sehingga mereka masih tak bisa keluar. Saat akan memecahkan jendela besar, mereka sadar kalau bukan hanya mereka yang terjebak. Di saat yang sama, mereka melihat wanita yang sedang jogging di luar. Mereka meminta bantuan namun mereka tak disadari. Di rumah jogger ini juga tidak bisa dimasuki sehingga ia akan pergi untuk mencari bantuan. Tentunya Jason tak ingin hanya menunggu namun benar-benar tak ada yang bisa mereka lakukan. Tetangga mereka bertanya mungkin ini ulah pemerintah. Jason menjawab mungkin saja namun untuk apa. Sementara tetangga lain Jason berkata kalau ini adalah ulah alien. Jason bertanya apa hanya mereka yang terkunci di rumah. Karena tidak ada sistem komunikasi, tentunya mereka tidak bisa mengetahuinya. Waktu berlalu, malam tiba. Mereka makan malam bersama, walau seharian ini mereka di rumah tak kemana-mana. I think it was the rain. The rain did this. Sebelum tidur, Ruth berkata kalau ia pikir ini adalah ulah hujan. Ada yang berbeda dengan hujan kali ini, namun Jason membantahnya. Saat di depan anak-anak, tentunya Jason dan Anne terlihat tenang, namun saat mereka berdua, tentunya mereka juga panik. Anne mengkhawatirkan orang tuanya dan yang Jason bisa lakukan hanyalah menenangkannya. Kemudian Jason ingin menunjukkan sesuatu. Ternyata tanpa sepengetahuan Anne, Jason membeli pistol. Anne marah karena Jason melakukan ini di belakangnya. Jason menjawab kalau beberapa minggu ini entah kenapa ia merasa diawasi dan tidak bisa merasa aman. Jason membeli pistol ini untuk berjaga-jaga. Karena sudah telanjur, Anne ingin Jason mengajarinya cara menggunakan pistol ini. Sebagai kepala keluarga, tentunya Jason mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Namun sama seperti yang lainnya, tentu tak ada yang bisa Jason lakukan selain menunggu. Sementara hujan sudah turun seharian. Jason tak bisa tidur sehingga ia melubangi pintunya. Ia melihat seolah ada lendir yang menghalangi seisi rumah yang menahan mereka tetap di rumah. Jason bahkan melubangi dinding namun hasilnya tetap sama. Di luar ada cairan yang membuat barrier yang menghalangi mereka keluar rumah bahkan di bawah tanah. Mereka tidak tahu apa penyebabnya, namun yang pasti siapapun pelakunya mereka ingin mengurung mereka. Namun untungnya udara masih bisa masuk sehingga mereka tidak akan kehabisan udara. Whatever is keeping us in here is not man-made. Jason merasa apapun ini bukanlah ulah manusia. Anne meminta Jason untuk menutupi kerusakan yang dibuatnya. Jason melihat kalau retak rumahnya memburuk seperti perkataan kontraktor sebelumnya. Keesokan harinya hujan berhenti turun namun pintu masih tak bisa dibuka. Graham dan Ruth lebih tenang karena memang tak ada yang bisa mereka lakukan. Agar tak bosan, Jason dan Anne akan membuat jadwal kegiatan yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan terkurung sehingga mereka harus berhemat.
Jika berhemat, makanan mereka bisa bertahan setidaknya 2 bulan. Begitupun dengan air dan listrik sehingga mereka harus menampung air dan tidak menghambur-hamburkannya. Jason juga memiliki seekor anjing sebagai peliharaan mereka. Waktu berlalu, sekarang sudah hari keempat. Jason mengajari Ruth dan Graham untuk membersihkan ikan. Mereka tidak memiliki ikan sehingga mereka akan berlatih dengan boneka. Jason suka memancing sehingga ia bisa mengajari mereka dengan baik. Sekarang hari ketujuh. Jason dan keluarganya masih bertahan baik setidaknya sampai sekarang. Anne adalah orang yang suka berkebun, bahkan ia tidak akan membuang biji tomat begitu saja. Seminggu, waktu yang tak cukup untuk Jason dan tetangganya untuk menyerah. Tetangga Jason berkata kalau 5 blok dari mereka semuanya terjebak di rumah seperti mereka. Tetangganya bertanya apa pekerjaan Jason. Jason menjawab kalau ia engineer walau sekarang sedang pengangguran. Sementara tetangga Jason adalah seorang dokter gigi. Sayangnya tetangga Jason ini kehabisan makanan. Jason ingin membantu namun tak ada yang bisa ia lakukan. Maju ke minggu kedua. Hujan masih rutin turun walau tidak seharian. Orang-orang masih tak bisa keluar. Ruth menyadari ada yang aneh dengan air di kaca. Air di jendela mengikuti arahan pensilnya namun Ruth tidak memberitahu orang tuanya. Untuk meningkatkan moral, Jason mengajak keluarganya untuk menari, menonton film yang sama berkali-kali. Karena Jason adalah seorang engineer, ia bisa membuat alat-alat untuk mempermudah pekerjaan sementara Anne mulai berkebun. Walau sudah 2 minggu berlalu, mereka masih merayakan Natal. Waktu berlalu, sekarang 1 bulan sudah berlalu. Who's back? The Rainwalker. Saat hujan, Ruth berkata kalau di luar ada makhluk bernama Rainwalker. Graham tidak mempercayainya, namun saat melihat ke arah luar, ia juga melihat sosok gelap yang mengawasi. Ruth berkata kalau Rainwalker selalu muncul saat hujan. Tentunya pada akhirnya moral mereka turun sehingga Graham dan Ruth tidak mau makan. Ruth berkata kalau tadi ia dan Graham melihat seseorang di luar namun Graham membantahnya. Ruth berkata kalau ia tak berbohong dan berpikir mungkin orang itu mencoba berkomunikasi. Tentunya bagi Jason dan Anne mereka juga hanya pura-pura kuat. Mereka menghabiskan waktu bersama agar terlihat kalau semuanya seperti normal. Namun saat banyak hal terjadi, mereka bisa melihat kalau banyak juga hal baik terjadi. Mereka tak perlu memikirkan cicilan rumah yang mendekat. Selain itu, mereka juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Setelah sebulan, manusia tidak ada yang bisa keluar rumah membuat hewan liar berkeliaran di kota dan salah satunya adalah serigala. Keesokan harinya adalah hari Natal. Walau tidak bisa membeli hadiah, Jason dan Anne membungkus barang random sebagai hadiah untuk mereka. Saat mereka keluar, Ruth melihat tetangga mereka yang jatuh. Mereka adalah tetangga tua sehingga bertahan dengan makanan minimal selama sebulan tentunya sangat berat. Di malam hari, hujan masih turun. Ruth terbangun dan tak bisa kembali tidur. Ruth melihat seseorang di luar rumah yang menakutkan. Suara teriakannya terdengar oleh Jason dan Anne. Orang di luar mencoba masuk namun tak bisa melakukannya. Ia berkata kalau semua orang mati dan jangan biarkan mereka melihatmu. Tidak akan ada bantuan yang datang lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya. Tak lama kemudian ada cahaya yang sangat terang sehingga mereka tidak bisa jelas melihat apa yang menyerang. Kini Jason pikir yang Ruth lihat memanglah benar. Ruth berkata kalau yang ia lihat terlihat baik dan tak seperti yang baru mereka lihat barusan. Jason berkata kalau apapun yang mengurung mereka bukanlah makhluk yang baik. Jason bersumpah kalau tidak akan ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Keesokan harinya tak banyak yang berubah. Jason melihat kalau tetangganya sudah banyak yang menyerah atau meninggal. Jason sebisa mungkin menyibukkan Graham dan Ruth agar mereka tidak memikirkan yang aneh-aneh. Di saat yang sama, rumah mereka semakin amblas dengan hujan yang terus turun setiap hari. Bahkan bagian atas cerobong asap mereka juga jatuh membuat hujan turun. Ruth pikir mungkin mereka bisa keluar dari cerobong asap. Jason berkata kalau ia terlalu besar untuk memanjat dan malah mungkin akan membuat cerobong ini roboh. Ruth menyarankan dirinya untuk diangkat karena ia yang paling kecil dan ringan. Ingat, Jason adalah engineer sehingga ia membuat tongkat untuk mengaitkan kain ke cerobong asap. Dengan begitu, Jason dan Graham bisa menarik Ruth ke atas cerobong. Ternyata lubang dari cerobong terlalu kecil bahkan Ruth tidak bisa memasukinya. Namun ternyata Ruth bisa mengeluarkan tangannya yang artinya bagian atas tidak dihalangi barrier. Tak ada lagi yang bisa Ruth lakukan sehingga ia segera turun. Namun di saat yang sama, anjing mereka sakit dan kondisinya memburuk apalagi ia sudah sangat tua. Jason meminta Anne mengajak Ruth dan Graham ke ruangan lain. Anne memutarkan film dengan suara sangat keras agar mereka tidak bisa mendengar suara tembakan Jason menghilangkan penderitaan anjing mereka.
Anjing mereka adalah anggota keluarga pertama yang meninggal. Kini masalah mereka adalah bagaimana menyingkirkan bangkainya. Opsi pertama adalah membakarnya di perapian saat Graham dan Ruth tidur. Namun dengan kondisi yang tak menentu, mungkin mereka butuh makanan dan bisa membekukan anjing mereka untuk jaga-jaga. And I don't want to know anything about it. Anne memberi pilihan pada Jason, namun ia tidak mau ikut campur. Jason memotong daging anjingnya lalu menyimpannya di lemari es. Bagi Jason, keselamatan keluarganya adalah yang paling utama. Namun sekarang Jason memiliki masalah baru, yaitu tulang anjingnya. Awalnya ia ingin membakarnya, namun di saat yang sama ia melihat ada serigala di luar. Jason memiliki ide untuk mengeluarkan tulang anjingnya keluar dengan tali yang dipasang di cerobong asap sebelumnya. Jason berhasil melakukannya sehingga sekarang tulang anjingnya berada di luar. Namun karena hujan yang tiba-tiba turun membuat serigala ini pergi sebelum membongkar tulang anjing Jason. Di saat yang sama, Jason menyadari kalau air di dinding mengikuti gerakannya. Beberapa hari kemudian, Jason dan yang lainnya sudah semakin terbiasa. Saat ada cahaya matahari, mereka akan mendekatkan tanaman ke jendela. Dan saat hujan turun, mereka akan menutup semua jendela. Ruth melupakan salah satu tanamannya. Saat mengambilnya, ada monster di luar jendela. Terlihat monster ini memiliki tentakel dan itulah kenapa kekuatannya berhubungan dengan air. Waktu berlalu sekarang sudah 3 bulan sejak mereka terjebak. Mereka sedang makan, namun Ruth masih sangat kelaparan. Ruth ingin makan dan ia ingin melihat kulkas, namun Anne menghalanginya. Jason meminta Anne membiarkan Ruth melihat dan ternyata kulkas mereka kosong. Tak hanya di kulkas, namun semua makanan mereka sudah habis. Tentunya ini adalah pukulan moral yang sangat berat bagi mereka. Jason berjanji kalau ia akan mencari cara untuk memberi makan mereka. Tak lama kemudian, Graham muncul setelah membersihkan ikan peliharaannya untuk dimakan. Ini adalah momen yang sangat berat dan itulah alasan mereka harus semakin bekerja sama. Di saat yang sama, Jason melihat serigala di luar. Sebelumnya, ia jarang melihat hewan liar di sekitar rumah. Namun sekarang ia memiliki ide untuk memasang perangkap untuk menangkap hewan di luar. Ingat, Jason adalah engineer sehingga ia bisa membuat perangkap. Jason masih belum memakan daging anjingnya. Ia menggunakannya sebagai umpan di perangkapnya. Dengan tali, ia berhasil memasang jebakan di luar rumah lewat cerobong asap. Tak lama kemudian ada seekor rubah yang terpancing. Namun jebakan Jason belum sempurna sehingga gagal menangkapnya. Jason mendesain ulang perangkapnya dan kali ini ia berhasil menangkapnya. Namun saat diangkat, rubah ini terlalu berat sehingga kainnya robek sehingga buruannya jatuh. Jason mendesain ulang lagi jebakannya. Anne memberinya makan karena Jason sudah tak makan beberapa hari. Saat Jason melihat wortel, ia sadar kalau yang ia buru harus hewan lebih kecil pemakan tanaman. Kini ia membuat perangkap dengan incaran hewan lebih kecil seperti tupai. Kali ini rencananya berhasil dan ia bisa memberi makan hewan buruan pertamanya walau hanya seekor tupai. Anne dengan senang hati memasaknya walau ukurannya kecil, namun ini adalah kemenangan pertama mereka selama beberapa minggu terakhir. Kemenangan kecil ini membuat moral mereka naik dan tidak lagi menyerah. Jason membongkar lantai dan menjadikannya kebun untuk sumber makanan nabati mereka. Kini masalah makanan mereka sudah teratasi dengan berkebun dan berburu. Dengan Jason yang seorang engineer, ia bisa merubah rumahnya menjadi sangat efektif untuk bertahan hidup dengan barang seadanya. Namun tentunya pada akhirnya listrik akan mati. Mereka sudah mengiranya sehingga mereka sudah bersiap. Tanpa terasa, 5 tahun sudah berlalu. Kebun di dalam rumah sudah menghasilkan buah dan sayuran yang bisa dimakan. Untuk air minum, mereka menampung embun. Selama 5 tahun mereka berhasil bertahan tanpa harus keluar rumah. Tentunya setelah 5 tahun tidak ada manusia yang keluar rumah, sekarang alam mengambil alih dunia. Dengan hewan yang bebas berkeliaran membuat Jason tak pernah kehabisan hewan untuk diburu. Kemampuan Jason sangat sempurna untuk bertahan hidup di situasi seperti ini. Di antara semua orang, Graham adalah orang yang paling muak dengan situasi ini. Jason bahkan bisa membuat perangkap buatannya menjadi otomatis. Aren't we growing enough food now to stop using the traps? Ruth bertanya bukannya mereka sudah punya cukup makanan sehingga tak perlu lagi berburu. Namun bagi Jason, ia hanya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah 5 tahun dengan hujan yang terus turun, tentunya membuat rumah mereka yang amblas semakin amblas. Anne berkata kalau tanah di bawah rumah sudah bergeser. Rumah ini bisa runtuh kapanpun namun tak ada yang bisa ia lakukan. Kemudian Jason memanggil semua orang karena ada yang ingin ia tunjukkan. Ternyata setelah 5 tahun, akhirnya Jason berhasil memperbaiki mobil tua yang sudah mati. Namun walau mobil ini bisa menyala, namun tentunya mereka tidak bisa pergi. Graham bahkan berkata kalau ini hanya buang-buang waktu. Jason marah karena yang ia lakukan adalah sesuatu yang berguna.
Jason ingin menghukum Graham dengan memberinya tugas mengumpulkan embun. Graham menjawab kalau mereka punya cukup makanan dan minuman. Jason balik berkata kalau yang ia lakukan hanyalah bersiap. Jika suatu hari nanti hujan berhenti, mereka bisa melarikan diri. Walau selama ini terkurung, namun Graham yang sudah remaja ternyata masih memasuki masa rebel. Jason berkata kalau ia hanya memiliki satu tugas, yaitu memastikan keluarganya bertahan hidup. Anne menjawab kalau mereka semua terjebak di sini sehingga ini bukanlah masalah yang harus Jason hadapi sendiri. Tak lama kemudian hujan turun seperti biasa. Namun kali ini ada monster yang mendekati rumah. Ada air yang memasuki gagang pintu dan mereka tahu kalau monster ini akan masuk sehingga semua orang bersembunyi. Pintu terbuka lalu monster yang memiliki tentakel masuk ke rumah. Jason dan yang lainnya hanya bisa bersembunyi secara terpisah. Pintu keluar dibiarkan terbuka namun mereka tidak bisa kabur. Monster ini memiliki air liur yang bisa membeku dengan seketika. Sehingga banyak air di sini yang membeku seketika. Anne bersembunyi ke tempat lain namun monster ini menyadarinya. Namun ia tak melakukan apapun dan membiarkan Anne. Alasan Anne pindah karena ia akan membawa pistol untuk menembak monster. Monster ini menusuk-nusuk lantai di mana saat ini Ruth bersembunyi. Walau memiliki tentakel, namun ia juga memiliki bagian tubuh yang tajam seperti cakar. Jika dilihat dari dekat, monster ini seperti Leviathan tapi di versi yang lebih kecil. Ia sangat toksik, bahkan air liurnya yang terkena tumbuhan membuatnya layu seketika. Di saat yang sama, di luar ada lebih banyak monster yang datang. Dengan cepat monster di dalam rumah keluar. Pintu keluar masih terbuka dan Graham mencoba keluar namun Jason menghentikannya sehingga pintu kembali tertutup. Graham marah karena Jason menghentikannya melarikan diri walau sebenarnya Graham tidak akan sempat keluar. Sementara Ruth sadar kalau air yang menetes dari monster adalah air laut. Tak lama kemudian hujan berhenti yang artinya monster sudah pergi karena monster hanya akan datang saat hujan. Jason mencoba membuka pintu namun pintunya kembali terkunci. Setelah 5 tahun berlalu, momen ini adalah satu-satunya kesempatan konkret mereka untuk keluar rumah dan mereka melewatkannya. Mengetahui kalau monster ini dipenuhi air laut, Ruth pikir mungkin monster ini bukan alien melainkan makhluk laut. Kebanyakan wilayah laut dalam masih belum terjelajahi. Mungkin mereka adalah makhluk mitologi seperti kraken, leviathan, atau bahkan mermaid. Mereka bukan alien yang menaklukkan bumi. Mereka adalah pemilik original bumi dan hanya mengambil alih kembali dari manusia. Karena kedatangan monster sebelumnya membuat semua tanaman Anne layu, kini mereka memiliki masalah untuk makanan. Satu-satunya sumber makanan mereka adalah daging hewan buruan. Ruth kasihan dengan hewan ini sehingga tidak ingin memakannya. Hewan ini menggigit tangan Ruth lalu Jason langsung membunuh hewan ini. Akibat luka gigitan ini membuat Ruth mengalami infeksi dan demam. Mereka kekurangan air dan Ruth butuh antibiotik. Di sini tidak ada obat sehingga moral mereka semakin jatuh. Sebagai kepala keluarga, tentu Jason merasa yang paling tidak berguna. Ia menggunakan mobil yang baru ia perbaiki untuk membobol garasi namun masih gagal walau berkali-kali ditabrak. Walau pintu garasi tidak terbuka namun lantai garasi mulai retak. Saat Jason menusuk tanah, jaraknya sangat dangkal dengan batas yang dibuat monster. Ingat, setelah 5 tahun terkena hujan dan pondasi yang retak membuat rumah mereka semakin miring. Jason sadar kalau di sisi lain rumah memiliki jarak lebih jauh sebelum mengenai batas monster. Jason pikir jarak paling miring adalah di lantai toilet dan dugaannya benar. Jason membongkar lantai toilet dan ia bisa menemukan pipa pembuangan. Semua rumah di lingkungan ini terhubung dengan pipa ini termasuk tetangga dokter gigi mereka. Mungkin di sana ada antibiotik yang bisa mereka gunakan untuk Ruth. Jason tidak bisa memasuki pipa karena tubuhnya terlalu besar. Anne menawarkan diri untuk pergi karena ia lebih kecil. Jason tidak ingin membahayakan Anne namun ia tak punya pilihan lain. Mereka akan berkomunikasi dengan mainan radio Graham. Kemudian Anne memasuki pipa sambil dipasangi tali agar bisa kembali ditarik. Tali ini hanya akan digunakan Anne untuk kembali ke rumah. Karena sekarang tidak hujan, tentunya saluran pembuangan ini kering. Anne menemukan bata namun di saat yang sama koneksi mereka terputus. Graham melihat dari rumah lain kalau Anne berhasil sampai ke rumah tetangga dokter mereka. Berbeda dengan rumah mereka, rumah ini seperti telah terendam air bertahun-tahun sampai ada kepiting. Di saat yang sama, hujan turun. Anne tidak bisa membuang-buang waktu karena jika hujan turun, maka saluran pembuangan akan dipenuhi air sehingga ia akan susah pulang. Namun Anne tidak akan pergi tanpa antibiotik dan untungnya ia berhasil menemukannya. Ingat kalau monster hanya akan datang saat hujan datang. Anne mendengar kalau ada monster yang memasuki rumah ini. Kini ia menjadi waspada namun saat turun sekarang di lantai bawah sudah dipenuhi air. Anne ke saluran pembuangan yang setengahnya sudah dipenuhi air. Monster mengikuti dan sudah sangat dekat dengannya.
Anne menembaki monster berkali-kali namun tidak mempan. Jason berhasil mengangkat Anne tepat waktu ke dalam rumah. Jason merobohkan dinding sehingga lubang ke pipa pembuangan tertutup sehingga monster tidak bisa menyusul ke atas. Dengan obat yang Anne bawa tentunya langsung diberikan pada Anne. Namun karena panik, Anne menjatuhkan pistolnya sehingga sekarang mereka tidak memiliki senjata. Jason yakin kalau monster itu akan datang ke sini cepat atau lambat. Monster tidak tahu ada berapa orang di sini sehingga ia ingin Anne dan anak-anak bersembunyi. Jason akan menghadapi monster ini sendirian sehingga walaupun jika ia kalah maka Anne dan yang lainnya bisa selamat. Anne berkata kalau Jason hanya menyerah. Graham menambahkan kalau ini bukan survival lagi. Satu-satunya cara mereka bisa keluar rumah adalah saat monster membuka pintu. Sehingga saat monster datang justru mereka harus bersiap agar kabur. Hanya bertahan tidak cukup dan jika ada kesempatan kecil untuk kabur mereka harus mengambilnya. Jason menerima usulan ini dan kini mereka akan all in untuk melawan monster. Mereka akan membiarkan monster masuk sehingga akan membuat jebakan dan senjata dari alat seadanya. Tak butuh waktu lama, hujan memburuk dan sepertinya monster akan segera datang. Tiba-tiba semua keran di rumah mengeluarkan air dengan deras. Tak hanya itu, banyak hujan yang turun dari cerobong asap. Hal ini membuat dalam seketika rumah mereka kebanjiran. Tidak ada yang terluka di serangan pertama ini, namun posisi mereka memburuk. Anne melihat kalau monster sudah dekat, lalu monster ini masuk ke rumah. Jason sudah memiliki senjata, namun ia tidak bisa melihat jika monster ini di dalam air. Anne melemparkan molotov pada monster ini. Kini Jason bisa melihat, membidik, lalu menembaknya namun tembakannya meleset. Jason kelelahan dan Graham yang akan mengambil kembali harpun yang digunakan menembak monster sebelumnya. Air semakin tinggi, bahkan seluruh lantai pertama sudah dipenuhi air. Kini mereka harus berlindung di loteng. Dengan harpun yang sudah Graham bawa, kini Jason memiliki senjata lagi. Senjata ini bukan untuk membunuh monster, melainkan untuk menangkapnya. Saat monster mendekat, Jason berhasil menembaknya. Harpun ini terikat pada tali yang terhubung dengan ban mobil. Mobil dibuat menyala otomatis sehingga monster ini tertarik hingga ke lantai bawah. Namun lantai di garasi bocor sehingga air surut dan menarik mereka ke bawah. Namun monster ini tidak masuk melalui pintu depan sehingga pintu depan masih terkunci. Open the door or I'm gonna gut you! Jason menggunakan pisau untuk mengancam monster agar membuka pintu. Di saat yang sama dengan mobil yang terus berputar membuat monster ini semakin kuat terikat. Ruth berkata jika Jason membunuh monster ini mereka tidak akan pernah bisa keluar. Melihat mata monster membuat Jason ingat perkataan Ruth yang pernah berkata kalau monster yang ia lihat tampak baik. Tugas Jason adalah untuk memastikan keselamatan keluarganya. Ia memutuskan untuk membebaskan ikatan monster lalu membuang pisaunya sebagai bukti kalau ia tak akan menyerang. Seperti dugaan Ruth kalau monster ini baik dan tidak menyerangnya. Lalu ia membuka pintu sehingga setelah 5 tahun akhirnya mereka bisa keluar. Namun saat keluar ada 4 monster jahat yang sudah menunggu. Namun monster baik berteriak yang membuat keempat monster jahat pergi tidak menyerang keluarga Jason. Di saat yang sama, rumah Jason juga jatuh ke sebuah sinkhole. Hujan berhenti yang menunjukkan kalau monster pergi. Rumah mereka dekat dengan laut, namun sekarang permukaan laut sudah sangat tinggi sehingga kebanyakan kota sudah tenggelam. Jason menggunakan perahu tetangganya untuk berlayar. Tentunya hidup di laut bukanlah tujuan utama mereka. Sekarang mereka akan mencari peradaban manusia yang berhasil bertahan dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah horror sci-fi. Awalnya dibuat seolah ingin jadi sci-fi invasi alien, tapi kemudian dirubah menjadi horror monster. Vibe-nya mirip banget sama Earth Abides, yaitu walau ada bencana ekstrim terjadi tapi fokusnya pada survivalnya bukan pada bencananya. Sampai akhir kita nggak tahu monster apa ini atau apa objektifnya. Mimin suka kesel kalau ada yang begitu, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Selama 5 tahun, Jason bisa bertahan hidup dengan benda seadanya yang ada di rumah. Menurut Mimin, penggunaan barang selama 5 tahun berturut-turut barang Jason terbilang terlalu awet. Ia masih bisa membuat perangkap untuk berburu hewan di luar, tapi pengait di cerobong asap gak rusak sama sekali setelah penggunaan 5 tahun. Menurut Mimin, cara berburu hewan lewat cerobong asap ini gak masuk akal. Karena kalau Ruth kecil aja gak bisa keluar, kenapa perangkap hewan yang lebih gede dari Ruth bisa keluar? Udah gitu, resource seperti gas dan cahaya juga gak dijelasin dapat dari mana. Menurut Mimin, mereka bisa survive selama 5 tahun tanpa keluar rumah terlalu ekstrim, jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata ada monster yang tidak jahat. Sama seperti manusia, ada manusia baik dan juga jahat, begitupun dengan monster.
Monster yang sering datang ke rumah mereka adalah monster yang baik. Saat pertama datang ke rumah pun sepertinya ia hanya ingin memeriksa keadaan mereka. Jika diperhatikan, monster baik ini tak pernah menyerang mereka sekalipun. Bahkan saat mendengar ada monster lain di luar, ia langsung keluar agar monster jahat tidak masuk ke rumah Jason. Dan monster yang menyerang Anne di saluran air adalah monster yang berbeda. Menurut Mimin, cara komunikasinya ini gak dijelasin bagaimana jadi monster yang baik ini cuma jadi kebutuhan story aja. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Pada akhirnya, Jason dan keluarganya berhasil bertahan hidup selama 5 tahun. Mereka berlayar dengan permukaan laut yang semakin tinggi. Film ini terlalu fokus pada usaha Jason bertahan hidup sehingga misteri terbesarnya malah gak dibahas. Monster apa ini, bagaimana mereka bisa mengendalikan hujan, bagaimana mereka tidak bisa keluar rumah selama 5 tahun. Bagian yang paling menariknya malah gak dibahas sama sekali. Menurut Mimin, endingnya ini cuma dibuat aman aja jadinya walau film ini durasinya panjang tapi terlalu banyak fillernya. Jujur, Mimin senang keluarga Jason selamat tapi Mimin tetap gak suka sama endingnya. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Untuk film tahun 2026, film ini bisa dibilang panjang karena durasinya hampir 2 jam. Tapi fillernya banyak banget dan malah lebih fokus pada bertahan hidup keluarga Jason. Misteri seputar monster malah gak dibahas. Makin lama bukannya makin banyak jawaban, malah makin banyak pertanyaan. Twistnya biasa aja, endingnya terlalu main aman. Menurut Mimin, secara potensi film ini sangat tinggi tapi eksekusinya lebih milih main aman. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating The Last House tahun 2026 adalah 6,6. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.